Saudara, perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia masih panjang. Meski telah berhasil mengalahkan Tiongkok 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno, namun hasil itu tidak bisa membuat Jai Ijaz dan kolega lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Karena kemenangan melawan Tiongkok tetap memastikan kaki Indonesia berada di jalan menuju Piala Dunia. Timnas dipastikan lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Karena Tiongkok dan Bahrain gagal meraih poin, sehingga mereka berada di peringkat 5 dan 6 dengan koleksi 9 poin. Selisih 3 angka dari Indonesia yang ada di posisi keempat. Perjuangan yang sangat berat tentunya harus dilalui anak asuh Patrick Kluivert. Perayaan kemenangan atas Tiongkok dan keberhasilan lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara. Para pemain dijamu makan siang bersama. Tidak ketinggalan di sela makan siang, pemain dan official tim berjoget Gemu Famire di hadapan Presiden. Dalam jamuan itu, Presiden Prabowo mengapresiasi perjuangan timnas saat melawan Tiongkok dan menitipkan pesan kepada timnas untuk fokus persiapan melawan Jepang. Di kesempatan yang sama, pemain timnas Indonesia mendapat hadiah jam tangan mewah usai mengalahkan Tiongkok. Hadiah jam tangan ini diunggah Justin Hubner di akun Instagramnya. Justin Hubner memperlihatkan sebuah goodie bag berisi jam tangan Rolex dalam perjalanan di bis. Tak hanya Justin Hubner, para pemain seperti Pratama Arhan, Rizky Ridho, dan Nadeo antusias melihat hadiah jam tangan mewah tersebut. Wah, luar biasa sekali ya hadiah yang diterima pemain timnas ini. Lalu siapa saja calon lawan timnas di putaran 4? Calon lawan timnas di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia adalah tim-tim peringkat 3 dan 4 di putaran 3. Di antaranya adalah Uni Emirat Arab, Qatar, dan Irak. Sementara Oman dan Palestina masih akan menjalani satu pertandingan sisa untuk menentukan siapa yang lolos. Tak hanya Oman dan Palestina, Arab Saudi dan Australia akan berjumpa di pertandingan terakhir putaran ketiga. Laga itu juga akan menentukan siapa yang lolos otomatis ke Piala Dunia dan siapa yang lolos ke putaran keempat. Nantinya di putaran 4 akan terdiri dari 2 grup yang masing-masing diisi 3 tim. Juara grup akan langsung lolos ke Piala Dunia. Ya, ada negara yang pernah bertemu Indonesia, saudara. Salah satunya adalah Irak. Irak adalah salah satu tim yang tangguh. Indonesia pernah bertemu Irak di Piala Asia dan putaran kedua Piala Dunia zona Asia. Dan dari 3 pertemuan terakhir, Indonesia belum pernah meraih satu pun kemenangan. 3 pertemuan dimenangkan oleh Irak. Selain Irak, ada Arab Saudi yang juga pernah menjadi lawan Indonesia. Timnas punya catatan rekor bagus saat bertemu Arab di 2 laga terakhir. Indonesia mampu menahan imbang Arab 1-1 di markas Arab Saudi dan mengalahkan Arab di GBK 2-0. Untuk mengantisipasi lawan-lawan skuad Garuda di putaran 4 nanti, rangkaian uji coba telah digendakan PSSI. Setidaknya ada 2 laga uji coba yang dipersiapkan PSSI di bulan September mendatang. Nantinya, timnas akan melakoni uji coba melawan Kuwait dan Lebanon. 2 negara ini dipilih bukan tanpa alasan, karena diperkirakan lawan-lawan skuad Garuda di putaran 4 nanti berasal dari kawasan Timur Tengah. PSSI menyiapkan langkah awal ini agar timnas Indonesia dapat mempelajari kekuatan calon lawan. Tadi Bapak Presiden pesan jangan minder, kita bangsa besar, kita harus berani lawan semua. Dan tentu kenapa uji coba di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon, karena kita akan melawan tim Timur Tengah. Ya, sempat beredar kabar timnas akan menambah pemain untuk memperkuat timnas. Namun hal itu dibantah oleh pelatih timnas Patrick Kluivert. Kluivert bilang ia tidak akan memanggil pemain baru di luar skuad yang sudah ada, saudara. Menurutnya, materi pemain yang dimilikinya sekarang cukup baik. Bahkan Kluivert tetap akan membawa semua pemain yang ada
ke Jepang. Nantinya dia hanya akan menambal sulam pemain yang terkena akumulasi kartu atau tidak bugar. I'm happy with the team at the moment. I'm happy with the players. I have enough players, so no, not going to add players. Better though, I'm going with all my players that I have here in this squad now. I'm going to take every player to Japan. I will not call nobody. I'm happy with the squad that I have, so this is good to work with. Apapun akan dilakukan PSSI agar timnas bisa bermain maksimal. Salah satunya berupaya menjadi tuan rumah putaran 4. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Indonesia tengah berupaya jadi tuan rumah pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan hal ini telah diajukan PSSI sejak 2 bulan lalu. Ya memang bukan perkara mudah. Apalagi ada Arab Saudi dan Qatar yang juga berupaya jadi tuan rumah. Meski peluang jadi tuan rumah tidak sebesar dua negara Timur Tengah itu, PSSI tetap berharap putaran keempat bisa digelar di tanah air. Saya melapor ke Bapak Presiden, ada Pak Mensesnek, ada Pak Setkap, untuk juga untuk bidding sebagai tuan rumah. Ya, siapa tahu kita masih bisa, walaupun kita tahu dominasi negara-negara Timur Tengah cukup kuat, ya sebagai tuan rumah ya kita coba. Ini kesempatan. Usai menundukkan Tiongkok di laga kandang, skuad Garuda tak bisa berlama-lama menggelar pesta kemenangan. Anak asuh Patrick Kluivert telah ditunggu tim Samurai Biru di laga terakhir putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi Jepang sebagai pemuncak klasemen tentu tak membuat gentar para punggawa timnas. Ada optimisme bahwa poin dapat diraih di pertandingan yang digelar di Suita Stadion Osaka 10 Juni nanti. Dan Sabtu siang, timnas Indonesia bertolak ke Jepang. 30 pemain dibawa pelatih Patrick Kluivert untuk persiapan menghadapi tim Samurai Biru. Dan untuk menjaga kondisi fisik pemain, skuad Garuda bertolak ke Jepang dengan menggunakan pesawat charter. Nantinya, laga kontra Jepang di Osaka akan jadi laga terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dan jelang menghadapi Jepang Selasa 10 Juni nanti, pelatih timnas Patrick Kluivert menyebut sudah menyiapkan strategi dalam menghadapi tim Samurai Biru. Patrick menyebut tim Jepang merupakan tim yang bagus sehingga bisa memimpin klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Meski demikian, timnas tetap menunjukkan tekad dan kemampuan di lapangan untuk menang di kandang lawan. Well, we have a game plan, but it's not convenient to tell it now. The most important thing is that the players need to know what they need to do. But we're going with a good feeling and show our heart for Indonesia on the pitch. Do you think Japan is a harder contender than China? Well, they showed their skill, of course. They're top of the group. They have a very good team, but we will show also the skills that we have, of course. To Japan, and we're going to focus on the last game because it's still important. But for sure, yeah, we are really happy that we already qualified for the next round. So, yeah, but what I said, we still have one more game and it's important for us. And yeah, starting from today, we're going to focus on Japan. Okay. Thank you. Selain persaingan pemain di posisi tengah, posisi penjaga gawang juga tak kalah jadi sorotan. Dua kiper naturalisasi Martin Paes dan Emil Audero akan bersaing ketat untuk menjadi penjaga gawang utama timnas saat menghadapi Jepang. Emil Audero mencuri perhatian dalam debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Tiongkok 5 Juni lalu. Ia tampil impresif dengan beberapa penyelamatan krusial. Sementara Martin Paes sebagai penjaga gawang utama sudah bisa bermain kembali usai menjalani hukuman akibat akumulasi kartu kuning. Selain dua kiper tersebut, masih ada nama Reza Arya, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata yang juga tampil cukup bagus kala membela tim. Aduh, kira-kira siapa yang bisa mengisi posisi utama kiper timnas? Bisa jadi, ini jadi dilema tersendiri bagi pelatih Patrick Kluivert. Namun keputusan akhir akan sangat bergantung pada strategi pelatih serta kondisi terkini kedua pemain jelang pertandingan nanti.
Sementara di laga melawan Jepang nanti, manajer timnas Sumarji menyebut ada satu pemain timnas yang absen karena akumulasi kartu kuning. Santer kabar, pemain tersebut adalah gelandang Ivar Jenner. Sebelumnya, Jenner mendapatkan kartu kuning saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 5 Juni lalu. Meski demikian, Patrick Kluivert tetap akan membawa Ivar Jenner ke Jepang. Kalau memang benar Ivar Jenner absen membela timnas, lalu siapa sosok yang bisa menggantikan peran Ivar Jenner? Ada sejumlah pemain yang mengisi posisi lini tengah timnas seperti Tom Haye, Joy Pelopesi, Nathan Koayon hingga Ricky Kambuaya. Bisa saja ini tidak menjadi kendala bagi Patrick Kluivert untuk menentukan siapa pemain yang akan mengisi lini tengah timnas. Tes secara keseluruhan ya, secara keseluruhan akan dibawa ke sana. Kalau berkaitan dengan yang absen, ada Ivar Jenner, akumulasi. ya ada satu pemain yang akumulasi kartu, nanti akan kita umumkan. Perjuangan Garuda memang tidak mudah, namun semangat menuju Piala Dunia itu masih ada. Semoga usaha keras Jay Izzes dan keluarga berbuah manis agar mimpi anak bangsa tampil di Piala Dunia menjadi nyata. Dukungan pemain ke-12 menjadi suntikan semangat bagi para pemain. Semoga Indonesia menembus Piala Dunia. Saudara, usai jeda di berita utama, cekcok dengan istri seorang pria yang dalam keadaan mabuk nekat membakar rumahnya. Kami segera kembali. Aku nggak khawatir ajak anak main di luar.